Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan pada Jurnal Kotim. Kali ini bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi selengkapnya. Puluhan warga dan ormas tentara Lawung Adat Mandau Talawang mendemo PT Baratama Putra Perkasa di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Hal ini terkait adanya dugaan pengrusakan makam almarhum Mitai oleh pihak perusahaan. Potensi serangan buaya terhadap manusia di Kabupaten Kota Waringin Timur mengalami peningkatan. Kerusakan habitat buaya dan kebiasaan warga memicu predator ganas itu mendekati permukiman. BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar latihan bersama penyelamatan di perairan. Kegiatan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi personil sebab insiden membahayakan nyawa manusia di perairan daerah setempat mengalami peningkatan. Operasi pencarian penumpang kapal Dharma Ferry 6 yang melompat ke laut resmi dihentikan. Selama 7 hari dilakukannya operasi pencarian, tim gabungan yang dihadapkan berbagai kendala belum berhasil menemukan korban. Aksi demo oleh puluhan warga dilakukan di depan kantor PT Baratama Putra Perkasa atau BPP, Jalan Pelita Barat Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Pengunjuk rasa merupakan keluarga almarhum Mitai dan ormas tentara Lawung Adat Mandau Talawang. Demo ini terkait adanya dugaan pengrusakan makam almarhum Mitai di Desa Parebok, Kecamatan Teluk Sampit yang dilakukan perusahaan tersebut. Warga menuntut perusahaan memperbaiki makam serta memberi tali asih kepada keluarga almarhum Mitai. Dugaan pengrusakan makam terjadi saat perusahaan melakukan aktivitas pembukaan lahan. Ada 3 titik yang dirusak. Ada 3 titik. Dan 3 titik itu salah satunya ada makam muslimin kurang lebih 30-an. Makam yang kena rusak yang saat mobilisasi EXA, karena di situ kami pastikan memang dirusak oleh PT BPP melalui alat beratnya saat melakukan blok lahan. Nah, kemudian di saat blok lahan itu dilakukan di posisi sebelah timur, disitulah ada makam datu para ahli waris itu yang rusak, kemudian tulang belulangnya terangkat, yang sampai dengan saat ini belum kami kebumikan secara aturan menurut agama, artinya masih tertahan, masih menunggu proses ini. Di sela berlangsungnya aksi demo, dilakukan mediasi antara pihak keluarga ahli waris dengan perusahaan. Mediasi oleh pemerintah daerah dilaksanakan di kantor Bupati Kota Waringin Timur. Dalam mediasi itu, disepakati permasalahan dugaan pengrusakan makam akan diselesaikan melalui jalur hukum adat. Jadi dari ahli waris yang dikuasai pada tentara Lawung Adat Mandau Talawang meminta permasalahan pengurusakan masalah makam muslimin dan makam keluarga kita diselesaikan menggunakan hukum adat. Jadi kita menunggu pihak perusahaan untuk menyelesaikan ini secara hukum adat. Kalau tuntutan dari warga sendiri sebenarnya seperti apa sih? Perbaikan dari makam yang dirusak, yang dugaan kami dirusak, itu aja. Jadi makam itu sesuai yang kita ajukan itu diselesaikan, seperti itu. Aksi demo keluarga Mitai serta mediasi bersama pihak perusahaan sudah berulang kali dilakukan namun belum menemukan titik terang. Padahal dalam pertemuan sebelumnya, pihak perusahaan sudah sepakat mengganti rugi kerusakan makam. Melalui jalur hukum adat yang akan ditempuh, diharapkan dugaan pengrusakan makam dapat terselesaikan.
Mashud Badarudin, Hayat TV. Potensi konflik manusia dan buaya di Kabupaten Kota Waringin Timur semakin meningkat, terutama di aliran Sungai Mentaya dan anak-anak sungainya. Frekuensi kemunculan dan serangan buaya terus bertambah. BKSDA Resor Sampit mencatat pada tahun 2025 ini telah terjadi 3 kasus buaya menyerang manusia. 2 kasus terjadi di bulan Januari di Sungai Pasir, Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit. Korban mengalami luka-luka akibat gigitan buaya. Serangan ketiga terjadi pada awal bulan April di Sungai Mentaya, Desa Hanaut, Kecamatan Pulau Hanaut. Peristiwa itu membuat korban meninggal dunia. Selain itu, laporan kemunculan buaya juga semakin sering terjadi. Pada bulan Maret, hampir setiap harinya BKSDA menerima laporan warga melihat buaya berkeliaran dekat permukiman. Konflik itu terjadi karena kerusakan habitat buaya yang mengakibatkan berkurangnya pakan alami. Buaya akhirnya mendekati permukiman untuk mencari makan. Dari data yang ada, serangan buaya kepada manusia khususnya terjadi di Sungai Mentaya dan anak-anak sungainya dari tahun ke tahun itu potensinya makin tinggi, dan di beberapa bulan ini khususnya di bulan kemarin Maret itu kami hampir setiap hari menerima laporan tentang kemunculan buaya yang berada di sekitar pemukiman. Konflik antara manusia dan buaya terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur itu karena terjadinya kerusakan habitat buaya yang berdampak ke pakannya, pakan alaminya, dan buaya lalu berpindah dan sampailah ke perairan pemukiman, dan buaya menetap di lokasi tersebut. Itu disebabkan ada beberapa hal, 3 hal yang kami temukan. Yang pertama, adanya aktivitas pemeliharaan ternak di atas sungai ataupun di tepi sungai. Yang kedua, adanya aktivitas pembuangan bangkai binatang ke sungai, dan yang ketiga, adanya aktivitas pembuangan sampah rumah tangga ke sungai. BKSDA menilai buaya mendekati permukiman karena kebiasaan warga memelihara ternak di atas sungai, serta membuang sampah dan bangkai ke sungai. Situasi itu menyebabkan buaya betah berada di sekitar permukiman. Saat ini Sungai Mentaya dinilai semakin tidak aman. Warga diimbau lebih berhati-hati saat mandi, cuci, dan kakus di sungai. Mashud Badarudin, Hayat TV. Menyambut peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur melaksanakan berbagai kegiatan. Salah satunya, latihan bersama penyelamatan di perairan. Latihan ini dilakukan karena adanya peningkatan insiden membahayakan nyawa manusia di perairan daerah setempat, mulai dari serangan hewan buas, kecelakaan di sungai, hingga kejadian tak terduga lainnya. Sehingga kemampuan personil dalam menangani penyelamatan di perairan perlu ditingkatkan. Sebab BPBD Kota Waringin Timur selalu tergabung dalam tim penyelamatan gabungan yang dikoordinir Possar Sampit. Kegiatan juga untuk menyamakan persepsi di lapangan agar koordinasi dan keselamatan penyelamat menjadi prioritas saat operasi dilaksanakan. Sejak tahun 2024 ini frekuensi SAT and rescue di wilayah perairan cukup dominan terjadi, baik yang diakibatkan karena serangan hewan predator, juga karena kecelakaan ataupun kejadian-kejadian tertentu di wilayah perairan. Dan di dalam setiap operasi kami di BPBD akan menjadi tim gabungan, salah satu tim gabungan di bawah koordinator dari Possar Sampit. Nah, kegiatan ini juga dalam rangka menyatukan rencana tindak di lapangan agar keselamatan penyelamat juga kita harus perhatikan. Jadi jangan sampai ceroboh dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan. Terdapat 2 metode latihan yang dilakukan,
yaitu pengoperasian perahu karet serta pengenalan teknik penggunaan alat selam. Instruktur dalam latihan ini adalah personil berkompeten dari Posar Sampit. Untuk kegiatan hari ini dari Basarnas memberikan dua materi, yaitu penyelaman dan juga keselamatan di air. Dalam hal ini pengoperasian perahu karet. Yang perlu diperhatikan yaitu terkait tentang safety ataupun prosedur saat kita beraktivitas di perairan. Mungkin itu saat pelaksanaan kegiatan maupun saat nanti ketika terjadi suatu penanganan musibah ataupun suatu bencana. Melalui latihan bersama tersebut diharapkan personil BPBD lebih terampil serta siap dalam melaksanakan tugas penyelamatan di wilayah perairan Kota Waringin Timur. Mashud Badarudin, Hayat TV. Operasi pencarian seorang penumpang kapal bernama Rizky Adi Saputro, 29 tahun, dinyatakan berakhir. Operasi SAR selama 7 hari tidak menemukan adanya tanda-tanda keberadaan korban. Korban yang merupakan warga Tulung Agung, Jawa Tengah tersebut sebelumnya dilaporkan melompat ke laut dari bagian belakang kapal Dharma Ferry 6. Saat itu, kapal sedang berlayar dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Sampit. Peristiwa terjadi di Laut Muara, Sungai Mentaya, Kabupaten Kota Waringin Timur pada Selasa, 15 April sekitar pukul 5 pagi. Upaya pencarian korban dilakukan tim gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI AL, Polair, dan Tagana. Dalam prosesnya, petugas harus dihadapkan dengan terus meluasnya radius pencarian hingga mencapai 7 mil dari titik kejadian. Selain itu, pencarian korban juga terkendala kondisi cuaca yang kerap berubah-ubah serta terbatasnya alutsista. Kita sudah memasuki hari ke-7 dan tidak ada tanda-tanda ditemukan korban dan dirasa tidak efektif, maka operasi SAR dihentikan. Selanjutnya dilakukan pemantauan. Apabila nanti ada tanda-tanda ditemukan korban, operasi SAR akan dilanjutkan kembali. Sempat ada kendala kemarin Pak dalam pencarian? Baik, untuk kendala saat kita melakukan operasi SAR, yang pertama itu set area yang semakin meluas dengan alut kita yang terbatas serta cuaca yang berubah-ubah. Ini merupakan suatu kendala bagi tim SAR gabungan. Kalau radiusnya sendiri Pak, pencarian dari titik lokasi sampai berapa Pak? Untuk radius pencarian kemarin dari LKP atau titik kejadian itu sekitar 7 mil. Meski operasi SAR resmi dihentikan, namun pemantauan masih dilakukan, termasuk berkoordinasi dengan nelayan yang biasa beraktivitas di sekitar lokasi. Operasi akan kembali dilanjutkan jika ditemukan adanya tanda-tanda keberadaan korban. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.